Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samrawati, mahasiswa PPG Jalan Jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran UKIN dengan tema 5 Ekosistem kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum anak-anakku sekalian masuk dalam kelas, kita mencuci tangan dulu dan Ibu akan membagikan bahan ajar. Silahkan Arya, cuci tangannya nak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah masih sehat semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, coba Arya silahkan naik ke atas, pimpin doanya nak. Ya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Silahkan duduk Arya. Terima kasih Arya. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dengarkan namanya baik-baik ya. Hafizah, Hadir Bu. Ica, Hadir Bu. Andi Mudaria, Hadir Bu. Arya. Hadir Bu. Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sekarang anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, kita akan menyanyi dulu ya, yaitu lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke ciptaan R. Suharjo. Bisa anak-anakku berdiri? Silahkan berdiri. Ya, bisa dengarkan lagunya ya dan lihat teksnya. Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi. Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silahkan duduk kembali. Pintar semua menyanyi. Selanjutnya, anak-anakku, Ibu akan menyuruh kalian membaca buku apa saja yang ada di dekat kalian. Silahkan membaca. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca.
Sudah selesai? Selesai. Oke, sudah selesai, silahkan simpan bukunya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pretest untuk mengetahui sejauh mana anak-anakku mengerti pada materi yang akan Ibu bahas. Ya? Ya. Ingat tulis namanya ya. Ibu. Ya. Silahkan ditulis namanya. Baca baik-baik soalnya ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, coba Adia silahkan kumpul nak. Kumpul punya temannya. Ya. Nah. Oke. Terima kasih Arya, silakan duduk. Oke, kita lanjut nanti Ibu periksa. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang sering pergi rekreasi bersama dengan orang tuanya? Angkat tangannya. Siapa? Saya, Bu. Ya, Arya. Di Puncak Bila di Sidrap. Puncak Bila di Sidrap. Bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Hafisa. Di air terjun Sangkoli, Bu. Di air terjun Sakoli. Bagus. Saya, Bu. Ya, Andi Budaria. Pantai Latimojo di Pare-Pare, Bu. Pantai Latimojo di Pare-Pare. Bagus. Tepuk tangan dulu. Semua pernah pergi rekreasi. Oke. Nah, anak-anak, biasanya itu kalau kita ke laut, apa yang biasa anak-anakku lakukan? Saya, Bu. Ya, Arya. Main bola. Main bola. Bagus. Bu. Yang di muda. Pasir. Main pasir. Iya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Main ikan kecil. Melihat ikan, ya. Ikan kecil. Melihat ikan kecil. Nah, anak-anakku sekalian, di laut itu ada juga kehidupan sama halnya kita di darat. Nah, di laut itu ada kehidupan yang saling berhubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anakku bisa lihat di sini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi, di sini kita akan belajar masalah ekosistem tema 5. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang anak-anakku harus ketahui dan mampu setelah pembelajaran kita nanti ini. Pertama, yaitu dan anak-anakku juga harus nanti mengetahui masalah apa yang akan kita bahas nantinya. Pertama, identifikasi daerah tempat tinggal dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris melalui peta Indonesia dan peta daerah asal kita. Kemudian nanti anak-anakku harus membuat sebuah peta daerah tempat tinggal lengkap dengan pewarnaannya. Kemudian anak-anakku juga harus nanti menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, anak-anakku juga harus mengetahui menguraikan komponen penyusunan pada ekosistem secara sistematis. Dan juga anak-anakku harus mengetahui cara menganalisa peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Selanjutnya, anak-anakku juga nanti harus mengetahui cara membuat jaring-jaring makanan lengkap dengan keterangannya. Bagaimana? Sudah ditangkap ini pembelajaran yang akan kita bahas nantinya? Iya, Bu. Iya, bagus. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi-pagi, yeay. Iya, pagi-pagi. Yes, ya. Selanjutnya, nah, di sini anak-anak, kita harus ketahui bahwa karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim, di mana bahwa Indonesia itu merupakan negara yang paling istimewa di antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini siapa yang bisa menunjukkan Pulau Sulawesi di peta ini? Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Andi Bunda.
Ini Bu. Iya, bagaimana teman-teman? Bagaimana Nana? Sudah benar? Iya, Bu. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu Andi Muda. Ya, kalau saya mengatakan di sini Pulau Kalimantan, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Arya, silakan Arya. Perhatikan baik-baik ya, anak-anak. Kalimantan. Ini Bu. Nah, bagaimana teman-temannya? Sudah betul? Iya Bu. Iya, tepuk tangan dulu Arya. Silakan dulu Arya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki pulau-pulau. Negara Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau-pulau, yang artinya negara yang terdiri dari pulau-pulau itu artinya negara maritim. Ya, selanjutnya yaitu negara maritim adalah, bisa anak-anakku lihat di sini, di mana negara maritim itu adalah negara yang luas lautnya sangat luas dibandingkan daratannya. Dan juga masyarakat di daerah Indonesia itu memanfaatkan sumber kelautan sebagai pencariannya, seperti nelayan, kemudian bertani garam, kemudian pemandu wisata. Ya, lanjut. Nah, di sini juga Indonesia sebagai negara agraris. Nah, di negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, begitu juga di daerah kita, ya. Di daerah kita lihat dulu di sini. Nah, kita ini berada di Pulau Sulawesi. Bisa anak-anakku lihat di sini. Ya, ini yang kota kecil ini merupakan peta Sulawesi ya. Nah, di sini yang paling kecil ini yang di bagian bawah ini merupakan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, di Kabupaten Wajo juga itu memiliki laut atau pesisir laut. Ada beberapa, coba anak-anakku lihat di sini. Ada Pitung Panua, Kera, Sajoangin, Pemrang, Takalala, Bola. Ya, di sini ada beberapa, ada 6 kecamatan itu memiliki pesisir laut. Nah, bisa kita lihat lagi selanjutnya. Nah, di laut itu tadi Ibu mengatakan bahwa di laut itu ada juga makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu saling berhubungan, ya, ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Coba kita lihat. Nah, hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, di mana setiap makhluk hidup itu memerlukan, ya, saling ketergantungan antara, di mana manusia memerlukan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan juga begitu. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Dan yang mendukung itu adalah cahaya, ya, cahaya matahari, kemudian udara, ya, kemudian juga yang disebut dengan ekosistem. Ada yang mau bertanya? Dan sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah ada Bu. Sudah mengerti? Sudah Bu. Ya, perhatikan baik-baik ya nak. Nanti kalau mengerjakan tugas-tugas itu bisa 100 nilainya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada komponen ekosistem. Ekosistem ini komponen ekosistem itu terdiri dari 2. Terbentuknya ekosistem itu terdiri dari atas 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik adalah komponen lingkungan yang itu terdiri atas makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen makhluk mati. Bisa kita lihat ini. Di sini ada cahaya matahari yang menyinari tumbuhan atau disebut dengan produsen. Ada juga konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 itu adalah herbivora, konsumen kedua itu adalah karnivora, dan konsumen ketiga adalah karnivora besar. Ya. Dan selanjutnya itu detritus atau pengurai. Nah, kita lanjut lagi. Nah, siapa yang suka makan ikan di sini? Saya Bu. Iya, suka semua makan ikan. Nah, coba lihat rantai makanan ini, nah.
di rantai makanan ini di mana energi matahari yang menyinari zooplankton. Artinya zooplankton itu tumbuhan hijau yang melayang-layang di dalam lautan ya. Kemudian ada juga namanya fitoplankton. Fitoplankton ini adalah hewan-hewan kecil yang bersembunyi di fitoplankton ya. Kemudian fitoplankton ini dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini mati. Apabila dia mati itu akan menyebabkan bakteri yang bisa menyuburkan fitoplankton yang disebut dengan pengurai. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi. Nah, siapa di sini pernah lihat tikus? Saya, Bu. Biasanya di mana kita lihat tikus? Di sawah. Di sawah, bagus. Di mana lagi? Di rumah. Bagus, di rumah, ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nah, ekosistem darat ini di mana? Ini padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, elang ini apabila dia mati itu dapat dapat itu bakterinya itu dapat menyuburkan tanaman yang disebut dengan juga pengurai. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak ada, Bu. Sudah dimengerti semua? Iya, Bu. Kalau sudah mengerti, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Ya, masih semangat. Ya, kalau begitu kita lanjut lagi. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ini kelompok di sini Ibu sudah siapkan nama-nama kelompoknya. Siapa ya? Ini zooplankton, ya? Iya. Kalau ini ikan hiu. Coba Ibu juga akan membagi kelompoknya. Arya coba ke kelompok ini. Kelompok ikan hiu. Nah, ya, silakan Arya. Coba Ibu akan membagikan juga kelompoknya. Ya. Ini. Dan ini. Perhatikan baik-baik perintah yang ada, petunjuk yang ada di di LKPD-nya. Ya, kerjakan lah. Ya, kerjakan LKPD-nya nak. Di dekat-dekat di sini Arya. Ya. Ya, kerjakan nih ini nak. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Siapa dulu yang ingin memaparkan hasil kelompoknya? Kelompok apa dulu? Hiu atau zooplankton? Kelompok hiu, Bu. Kelompok hiu, tepuk tangan dulu kelompok hiu. Iya. Di sini Ibu menilai itu kerjasama kalian, ya, kerjasama kalian dan kekompakan kalian. Nah, serung di sini supaya kelompok zooplankton mendengarkan hasil pemaparan ikan hiu. Kelompok ikan hiu ya. Coba dengarkan zooplankton. Jadi zooplankton ini apabila ingin menanggapi nanti bisa ditanggapi setelah kelompok ikan hiu menjelaskan semua jawabannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan dengarkan baik-baik. Zooplankton kelompoknya. Padi dimakan oleh
tikus, dan burung. Burung juga dimakan oleh musang. Musang bisa juga memakan elang. Elang memakan tikus. Elang mati menjadi bakteri yang membusuk dan bisa menyuburkan tanaman yang namanya pengurai. Iya, tepuk tangan dulu. Tunggu dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana kelompok ini? Sudah benar? Sudah benar. Ya, coba apalagi yang mau dijelaskan? Ya, silakan. Kami juga mau memaparkan hasil diskusi kami tentang peta Kecamatan Sajoangin. Ya, peta Sajoangin, silakan. Kami berada di Sakoli, tepatnya di sekolah kita di SDN 139 Sakoli. Ini Masjid Nurul Ittihad Sakoli. Ya. Ini Masjid Al-Ikhlas Jalan. Ya. Ini Laut Jalan. Ya. Bagaimana kelompok zooplankton? Ingin menanggapi? Saya Bu yang mau menanggapinya. Ya, Hafisa, silakan Hafisa. Cara pergi ke jalan Bu. Oh ya. Jadi Hafisa menanyakan ke kelompok ikan hiu bagaimana caranya kalau kita mau sampai ke laut jalannya. Melewati jalan poros Palopo, kemudian ke Kolampu, dan melewati beberapa desa, dan inilah laut jalan. Ya. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, masih ada? Nah, coba apa lagi yang mau dijelaskan? Ya, dengarkan ya, dengarkan. Jelaskan yang dimaksud dengan negara maritim dan agraris. Ya. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut yang lebih besar. Negara agraris adalah negara yang sebagai besar penduduknya. Iya, betul sekali. Bagaimana kelompok zooplankton? Sudah jelas hasil pemaparan dari kelompok ikan hiu? Kalau sudah selesai, silahkan duduk kelompok hiu dan beri aplaus untuk kelompok hiu. Terima kasih kelompok ikan hiu. Oke, sekarang kelompok zooplankton. Jadi untuk ikan hiu, kelompok ikan hiu, dengarkan baik-baik hasil pemaparan dari zooplankton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Apa dulu mau dijelaskan? Iya, ekosistem laut, oke. Ya, perhatikan ya kelompok ikan hiu. Ya, coba nak. Plankton dimakan ikan teri. Ya. Ikan teri dimakan burung pelikan. Dan dimakan ikan tuna. Udang dimakan ikan tuna. Ya. Dan dimakan juga lobster. Ya. Ikan tuna dimakan oleh ikan paus. Iya. Oke, sudah. Bagaimana dengan kelompok ikan hiu? Sudah benar? Iya, Bu. Kalau sudah benar masih ada yang mau dipaparkan? Dan kami juga ingin memaparkan hasil gambar peta Kecamatan Sajoangin. Ya. Silakan. Perhatikan baik-baik ya untuk kelompok ikan hiu. Kita berada di Sakoli. Ya. Kita sekolah di SDN 139 Sakoli. Ya. Di sini Masjid Nurul Ittihad Sakoli. Di sini SPBU Pertamina Sakoli. Di sini Pelangi Mart, dan di sini Artesis. Di sini SMP Sajoangin. Di sini Masjid Al-Ikhlas Jalan, dan di sini Laut Jalan. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ikan hiu? Saya, Bu. Ya, coba di Mudaria. Bagaimana kita bisa sampai di Masjid Al-Ikhlas Jalan? Ya. Kita melewati SDN 139 Sakoli, dan kita melewati
desa. Dan kita sampai di Masjid Al-Ikhlas Jalang. Iya, bagaimana? Sudah bisa diterima hasil jawabannya? Iya, Bu. Iya. Masih ada lagi? Ya, masih ada. Coba dengarkan apa? Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Iya. Siapa lagi? Masih ada anunya di situ, masih ada hasil pemaparannya lagi. Ya, coba. Setiap makhluk hidup memiliki keterangan terhadap makhluk hidup Lainnya. Oke, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi yang mau dipaparkan. Bagaimana, sudah diterima hasil pemaparan dari kelompok zooplankton? Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Kelompok zooplankton, aplaus dulu untuk kelompok zooplankton. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan evaluasi supaya anak-anakku bisa lebih mengerti lagi tentang apa yang tadi kita pelajari. Ingat tulis namanya ya. Ingat tulis namanya. Ingat ditulis namanya, nak. Perhatikan baik-baik apa yang diminta di soalnya. Nah, di situ di soal ada juga bagaimana soalnya itu disuruh untuk menuliskan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Iya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk ini ya sudah selesai. Coba Hafizah, silakan dikumpul, nak. Kumpul semua punya teman tak? Makasih Hafizah, silakan duduk. Oke, masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi-pagi, yes. Kok pagi-pagi? Pagi-pagi, yes. Ulangi, masih semangat pagi? Pagi-pagi, yes. Iya, pagi-pagi, yes. Jangan ini loyo ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini Ibu akan membagikan post-test. Di post-test ini, Ibu akan mengukur sejauh mana kalian mengerti di pembelajaran tadi yang mengenai tema 5 ekosistem. Tunggu Ibu bagikan. Ingat tulis namanya ya, supaya tidak tertukar-tukar. Nanti Ibu akan menyebutkan semua nilai-nilainya. Sudah selesai? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Tolong Nur Hafizah silahkan dikumpul, nak, post-testnya. Ya, sudah selesai semua. Kita lanjut lagi. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi itu mulai dari awal sampai dengan terakhir? Coba. Ayo, Bu. Ya, Arya. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut
besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba Arya Saputra. Hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Iya, jadi masih ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita tadi? Ya, coba Ica. Peristiwa memakan dan dimakan. Ya, peristiwa dimakan dan dimakan itu merupakan ekosistem atau rantai makanan? Rantai makanan. Bagus, rantai makanan, ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan PR, ya. PR supaya ada dikerja di rumahnya, ya. Jangan langsung bermain, ya. Nah, itu PR-nya nanti di rumah dikerjakan. Jadi yang lainnya itu yang di atas meja itu sudah tidak ada, bisa disimpan bukunya semua. Dibersihkan dulu di atas mejanya. Kemudian Ibu akan nanti menyebutkan nilainya. Ya, oke. Nah, Ibu akan menyebutkan di sini nilai-nilai yang tadi anak-anakku kerjakan. Mulai dari soal pretest. Soal pretestnya itu nilai dari Andi Mudaria 70, ya. Kemudian nilai Hafisa 80, nilai Pimping 65 itu pretest sebelum kita belajar tadi. Kemudian Arya Arti nilainya 80, ya. Nah, untuk soal evaluasi tadi dengan post-test itu sudah Ibu kalkulasi, ya. Nilai dari Andi Mudaria itu 100. Tepuk tangan dulu. Arya Arti 85. Kemudian Ica 85. Hafisa 100. Arya 100. Iya, pintar semua, sudah mengerti. Jadi pembelajaran ini anak-anakku sudah mengerti tentang masalah tema 5 yaitu ekosistem. Jadi anak-anakku harus belajar dengan giat di rumahnya, ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum anak-anakku kita menutup pembelajaran ini, ingat anak-anakku, kalau kita mau keluar rumah itu harus kita memakai masker. Kemudian kalau nanti anak-anakku pulang dari sekolah, jangan itu sepatunya langsung dilempar, tetapi disimpan di rak sepatu. Kemudian baju itu digantung dengan baik, tas digantung dengan baik. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah besok lagi kita lanjut. Coba Arya Ardi, silahkan Arya Saputra, silahkan naik ke atas untuk membacakan doa sebelum pulang. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.